Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Eh, Pada pagi hari ini, belibet ya. Oke, pada pagi hari ini Bapak akan membahas tentang pemanfaatan kemahanatan dalam produk teknologi. Nah, ini beberapa kata yang harus kalian cari ya. Yang pertama ada nukleon, ada ronsen, ada tumor, dan ada MRI ya. Selain itu juga ada maglev, kemudian ada PLTN. Oke, magnet banyak digunakan dalam berbagai produk teknologi, antara lain yang paling populer adalah magnetic resonance imaging atau MRI. Ya, ini merupakan suatu alat yang bisa mendeteksi satu tumor, yang kedua deteksi dini terhadap penyakit epilepsi, dan yang ketiga adalah kerusakan jaringan pada tubuh, terutama soft tissues ya, jaringan-jaringan lunak. Ya, kemudian alat ini tidak melalui proses pembedahan. Jadi sangat ramah, nyaman dan aman. Walaupun dia menggunakan radio wave atau gelombang radio dan sinar X. Oke, nanti Bapak akan lampirkan ya. Yang pertama adalah MRI. Nanti di situ ada seorang anak yang memeriksakan diri dengan menggunakan MRI, dan yang kedua adalah prinsip dasar dari kereta maglev. Oke, ini Bapak jelaskan secara umum dulu ya. Yang pertama adalah MRT atau magnetic resonance imaging. Gambar 6.37 merupakan, ini adalah MRI ya. Jadi bentuknya seperti ini. Pada waktu seorang pasien itu akan diperiksa, itu dimasukkan ke dalam tabung ini ya, dalam lubang. Orang yang akan diperiksa kesehatannya menggunakan MRI dimasukkan ke dalam medan magnet yang memiliki kekuatan 5.000 kali lipat lebih kuat dari medan magnet bumi, mengakibatkan nukleon tubuh berputar dan berbaris sejajar menjadi jarum kompas. Nukleon tersebut kemudian ditembak dengan gelombang radio untuk menginduksi arahnya. Jadi arah nukleon itu disejajarkan dan satu arah. Saat arahnya sejajar, nukleon tersebut akan memancarkan gelombang radio yang akhirnya diterima oleh komputer sebagai pencitraan atau gambar kondisi tubuh kita. Ya, kalau pencitraan tubuh kita itu bisa melalui dua cara. Yang pertama adalah CT scan, itu yang sudah biasa ya. Yang kedua ronsen, yang ketiga adalah MRI. Kalau MRI itu belum terlalu umum dipakai, hanya beberapa rumah sakit tertentu itu yang menggunakan. Bahkan rumah sakit besar pun jarang ada yang punya, karena memang dari penggunaan kemudian penguasaan tekniknya itu lumayan agak rumit ya. Kebetulan Bapak kemarin pernah di rumah sakit Karyadi itu memiliki MRI ya, cuma pada waktu Bapak lagi PKL itu lagi agak-agak error. Oke, lebih dari sekedar mendeteksi ada tidaknya penyakit seperti tumor ya. Tumor kalau dibiarkan dia akan menjadi kanker. MRI digunakan untuk merekam pikiran manusia, misalnya untuk menanggapi rangsang panas atau dingin. Selain itu bisa juga digunakan untuk melakukan deteksi dini terhadap gejala epilepsi. Ya, ini MRI. Jadi dia tidak memerlukan proses pembedahan, ya, dia melalui pencitraan melalui komputer. Ya. Nah, ini adalah gambaran dari citra yang dihasilkan oleh MRI ya. Jadi sangat jelas ya. Dari gambar-gambar nanti ini bisa diobservasi oleh seorang radiografer dan dokter. Nanti dibuat analisisnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah kereta maglev atau magnetically levitated atau kereta terbang.
diterbangkan kurang lebih 10 mm di atas relnya, jadi tidak menempel. Kereta maglev yang super cepat mampu melaju hingga 650 km per jam. Kalau Jakarta Semarang itu kurang lebih hampir 400 km. Ya, artinya kalau kita menggunakan kereta maglev itu nggak ada 1 jam. Bayangkan kalau Bapak pakai bis itu biasanya 7 jam, 8 jam baru nyampe. Kalau pakai kereta ini cukup 1 jam kurang. Ya, betapa efisiennya kan. Ya, semoga saja Indonesia nanti memiliki kereta seperti ini ya, jadi bisa menghemat waktu ya. Kemudian tidak akan terjatuh dan tergelincir. Hal ini disebabkan karena kereta maglev menerapkan prinsip gaya tolak menolak magnet serta didorong dengan menggunakan motor induksi. Nanti akan Bapak perlihatkan video dari kereta maglev. Ya, ini beberapa negara yang sudah menggunakan kereta maglev adalah Jepang, Amerika Serikat, Cina, dan beberapa negara seperti Prancis, Jerman, dan Inggris. Di Jepang itu dikenal sebagai kereta Shinkansen. Ini Bapak rasa dari kalian sudah pernah datang ke Jepang ya. Shinkansen ini menghubungkan kota Tokyo, Nagoya, dan Osaka. Nah, ini kalau Bapak belum pernah ya naik pesawat juga belum. Kebetulan Bapak pecinta bus dan kereta. Yang ketiga adalah pemanfaatan dalam PLTN ya. Merupakan pembangkit listrik yang menggunakan energi nuklir untuk menghasilkan listrik. Prinsip kerja PLTN mirip dengan pembangkit listrik tenaga uap. Ya, pada PLTU batu bara dibakar untuk memanaskan air sehingga dihasilkan uap air. Sementara uap air kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin sehingga generator dapat berputar dan menghasilkan listrik. Kemudian kalau pada PLTN energi yang digunakan untuk menghasilkan uap air yang selanjutnya digunakan untuk menggerakkan turbin diperoleh dari reaksi pemecahan inti atom atau reaksi fisi uranium 235 atau melalui penggabungan inti atom atau reaksi fusi dalam suatu reaktor nuklir. Uranium 235 diproses hingga menjadi batuan kecil seukuran penghapus pensil. Namun energi yang dihasilkan sangat-sangat besar. Panas yang dihasilkan bahamu mencapai 4000 Celcius. Ya, partikel bermuatan yang berbahaya bagi kesehatan jika menyebar ke lingkungan. Agar partikel tidak menyebar ke lingkungan, digunakan botol magnet dengan medan magnet yang sangat besar. Ya, tujuannya untuk menarik partikel-partikel bermuatan sehingga tetap berada dalam reaktor. Ya, ini seperti ini ya bentuknya. Oke, ini Bapak sekilas saja, nanti di video ya Bapak akan perlihatkan bagaimana itu MRI bagian itu maglev. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan ya. Semangat.